respiratory rate-nya ya. Ditandai bisa juga seperti ini, hipotensi ataupun hiperlaktatemia ya. Kemudian kalau masuk ke kondisi shock sepsis itu yang seperti apa? Shock sepsis berarti kondisi sepsis gitu ya. Jadi persisten hipotensi. Kata kuncinya adalah adanya persisten hipotensi meskipun sudah mendapatkan resusitasi cairan gitu ya. Jadi ini adalah kondisi shock sepsis. Sehingga apa yang harus dilakukan? Harus masuk namanya vasopresor gitu ya. Untuk meningkatkan, sistoliknya gitu ya, diastolik dari pasien. Nah, kemudian ketika, tidak adekuat, kemudian ditambah kondisi dari pasien, maka bisa jatuh ke arah kondisi MODS ya, multiple organ dysfunction ya. Jadi ada gangguan organ gitu ya, gangguan organ yang memang betul-betul perlu intervensi kompleks gitu ya. Untuk apa? Untuk menjaga homeostasis ya. Jadi ini, dulunya itu adalah sepsis tuh gitu ya. Jadi, oh ini adalah kondisi simpel infeksi dengan, pokoknya ada bakteri masuk, kemudian adanya kondisi, kemungkinan site infeksi itu udah masuk ke simple infection. Kemudian kalau ada 2 tanda SIRS itu sudah dikatakan sepsis gitu ya. Nah, tapi berbeda kalau saat ini ya adanya 2 tanda SIRS ini dikatakan sebagai suatu kondisi infeksi ya. Tapi kalau adanya kondisi Kisofa, Sofaskor itu apa namanya, eee, s kondisi sepsis ya. Jadi ada hipotensi atau hiperlaktatemia ya yang membutuhkan vasopresor ya, belum sampai membutuhkan vasopresor itu adalah sepsis. Tapi kalau, kondisi shock sepsis ini adalah persisten hipotensi, terjadi hiperlaktatemia, perlu adanya pemberian, vasopresor ya. Kemudian, clinical kriteria gitu ya, bagaimana caranya membedakan sebetulnya sama gitu ya. Ketika pasien itu ada suspek infeksi, dilihat dari kisofanya kalau lebih dari, 2 gitu ya, kemudian dilihat ada disfungsi organ nggak, dari kisofa melihat parameter sofanya gitu ya. Kalau memang iya, maka adanya kondisi sepsis ya. Kemudian, dilihat pemberian, resusitasi cairan ya, untuk apakah memerlukan, vasopresor, serum laktatnya. Kalau memang kondisinya seperti ini, maka ini adalah kondisi shock sepsis, tapi kalau tidak perlu ya, maka ini adalah kondisi, sepsis ya. Kisofa, Sofaskor mungkin di-recall kembali gitu ya. Kisofa, respiratory rate-nya 22 kali per menit, gangguan mentalnya, GCS-nya adalah kurang dari 15 ya, kemudian sistoliknya adalah 100 mmHg ya. Kemudian kalau minimal memenuhi 2 ini berarti dikatakan positif gitu ya. Jadi ada kondisi sepsis. Kemudian lanjut dilakukan pemeriksaan untuk melihat SOFA skornya lebih detailnya. Ada 6 ya dari respirasinya, kemudian dari koagulasinya, kemudian dari liver, kardiovaskular, CNS maupun renal. Ini ada beberapa skor, kalau skornya 0, 1 sampai 4 seperti apa ya. Kemudian ini sama ya, jadi oh kalau pulmoner misalnya, ditanya nanti, apa parameter gitu ya, parameter dari respiratory gitu ya, dari respiratory ya untuk menentukan kondisi, sepsis. Oh kita lihat dari PaO2 atau FO2-nya. Oh kalau koagulasi maka yang dilihat adalah platelet ya, liver yang dilihat bilirubinnya ya. Kardiovaskular kan banyak ya kardiovaskular, ada sistoliknya, diastoliknya, hasil EKG mungkin, tapi yang dilihat adalah MAP-nya ya, main arterial pressure. Kemudian kalau CNS maka GCS yang dilihat, kemudian kalau renal adalah yang dilihat serum kreatinin dan, urine output ya. Dari serum kreatinin nanti dihitung berapa eGFR-nya. Kemudian parameter yang lain, pemeriksaan yang lain itu dilihat dari, eee, dilihat dari NEWS gitu ya. Ketika ada pasien, dikatakan
news skornya adalah 5 atau lebih gitu ya, kemudian ada beberapa faktor resiko seperti geriatri, kemudian gangguan imunitas pasien-pasien dengan diabetes, penggunaan steroid, kemudian pasien on kemoterapi ya, kemudian sebelumnya ada kondisi trauma, surgery, invasif prosedur ya, kemudian, ada penggunaan IVDU, broken skin ya, dan lain sebagainya, ini berarti ada risk factor ke arah kondisi, sepsis. Kalau memang iya, maka ditentukan, di mana kemungkinan site infeksinya, source-nya di mana ya. Kemudian kalau misalnya tidak, oh berarti adakah kondisi lain yang bukan suatu kondisi infeksi yang menyebabkan pasien ini mengalami nilai NEWS-nya 5. Nanti dilihat nilai NEWS 5-nya itu parameter apa aja. Nanti dokter akan memeriksa, melakukan different diagnosis ya. Jadi dari NEWS ini kemungkinan kalau bukan sepsis, ke different diagnosis yang mana gitu ya. Tapi kalau misalnya iya, maka dilihat ininya ya, oh berarti kalau misalnya ini ada positif, oke gitu ya, dicentangin semua berarti, oh ini adalah kondisi red flag yang memang harus perlu penanganan start sepsis ya, nanti kita bahas. Tapi kalau misalnya tidak, maka dicek kembali gitu ya, dicek kembali seperti ini. Kalau memang dari ada tanda-tanda yang lain seperti ini, maka nanti, oh coba dilakukan pemeriksaan darah lagi, mungkin ada kesalahan, mungkin dari jumlah sampel darahnya kemarin kurang adekuat ya, nggak cukup sehingga hasilnya error mungkin ya. Kemudian atau mungkin dilakukan kultur, pemeriksaan yang lain juga bisa dilakukan. Kalau memang memerlukan antibiotik baru diberikan ya. Jadi dilihat dari news score-nya ya. Jadi ketika skornya kurang dari 4 gitu ya, kemudian, termasuk low gitu ya, terus, dan sampai kalau lebih dari 7 atau lebih berarti dia memerlukan penanganan khusus ya. Jadi, emergency biasanya pasien-pasien yang masuk di ICU. Nah, sebetulnya antara kondisi infeksi, sistem SIRS gitu ya, sepsis dan shock sepsis itu, menjadi satu kesatuan gitu ya, saling apa namanya, berkaitan ya karena, eee, misalnya contohnya SIRS ya, kita lihat lingkaran yang warna kuning ini. SIRS ini kan, ada kondisi inflamasi. Apakah seluruh kondisi inflamasi itu ke arah infeksi? Tidak. Apakah dari yang ke arah infeksi selalu, shock sepsis, severe sepsis gitu ya? Ya tidak juga gitu ya. Jadi ada bagiannya. Jadi kalau saja gitu ya, yang memang tidak mengarah ke sepsis bisa karena pankreatitis ya, trauma, burn ya, hemorrhage ya. Jadi bisa karena itu. Kemudian loh, bukannya burn itu infeksi gitu ya? Loh, burn bisa infeksi kalau misalnya memang grade-nya ya, kan tergantung dari grade ya, kalau yang, kemarin kalian, apa, mendapatkan teorinya ya. Jadi bisa juga enggak, kalau misalnya luka bakar kena, apa namanya, minyak yang tidak sampai ke arah kondisi infeksi ya memungkinkan gitu ya. Nah, kalau yang ke arah infeksi apakah bisa hanya simpel infeksi gitu ya? Ya bisa gitu ya, ketika memang kondisi pasien baik, penggunaan antibiotiknya tepat gitu ya, dan waktu pemberian antibiotiknya sesuai, jadi itu bisa merupakan kondisi infeksi saja. Tapi bisa juga yang mengarah prognosisnya ke arah kondisi severe sepsis ataupun shock ya. Kalau sekarang severe sepsis kan, sudah tidak ada yang langsung masuk ke sepsis atau ke, shock sepsis ya. Nah, kondisi ini ya hipotensi, kemudian DIC, ARDS, MODS itu ya, itu bisa juga yang disebabkan oleh kondisi infeksi yang ke arah syok, tapi juga bisa tidak. Pasien-pasien dengan gangguan jantung ya, pasien-pasien dengan gangguan ginjal, itu juga bisa ke arah kondisi MODS ya, DIC ya, itu bisa. Jadi, saling berkaitan tapi tidak selalu kondisi ini akan prognosisnya ke arah, sepsis. Kemudian apa penyebab pasien mengalami sepsis ya? Jadi dilihat dari usia, ya usia geriatri, usia pediatri,
kemudian komorbidnya seperti apa, kemudian, gender. Kalau gender ini memang tidak menjadi faktor utama ya, atau faktor signifikan yang menyebabkan signifikan kejadian sepsis, tidak. Karena apa? Karena ya kenapa kok gender sebenarnya masuk ke etiologi? Reason-nya adalah karena adanya kromosom ya. Kromosom dari perempuan itu kan XX, sedangkan laki-laki adalah XY, di mana kromosom X itu berperan pada imunitas ya. Jadi ketika perempuan ini memiliki double kromosom X ya, maka proteksi atau sistem imunnya jauh lebih baik ya. Tapi ya bisa kalah dengan apa? Dengan kalau misalnya ya geriatri, kemudian dengan komorbid ya, kemudian dengan, kondisi imunitas yang rendah, pasien-pasien imunokompromis ya. Jadi memungkinkan apa, eee, gender ini tidak menjadi, faktor yang signifikan ya. Kemudian, site dari infeksinya mana, kemudian jenis bakterinya seperti apa ya, apakah bakteri XDR, MDR gitu ya, itu menjadi penentu juga terkait, prognosis, sepsis. Kemudian site-nya, kepatogennya apa, site yang paling banyak pasti dari respiratory tract ya, case-case pneumonia. Kemudian etiologinya gram positif, gram negatif, fungi. Tapi saat ini sudah ada pergeseran terkait jenis patogen untuk pneumonia saja ya. Kalau ini kan secara umum, sepsis, jadi bisa dari respiratory, bisa dari intraabdominal, dari urinary itu adalah sekitar 40% adalah gram positif, gram negatif 38%. Ini kan kalau kita statistik sepertinya tidak berbeda signifikan ya. Tapi kalau yang pneumonia saja gitu ya, penyebab dari pneumonia itu sebagian besar saat ini sudah mengalami pergeseran ke arah apa? Dari gram positif ke gram negatif ya. Kemudian kalau gram positif paling mudah diingatnya adalah Staphylococcus dan Streptococcus gitu ya. Kemudian kalau gram negatif E. coli, Pseudomonas, Klebsiella, Serratia, dan Enterobacter. Paling banyak adalah Escherichia coli, Klebsiella ini kalau yang ke MDR adalah E. coli SBL, Klebsiella pneumonia SBL ya. Kemudian Enterobacter ini juga termasuk ya. Kemudian apakah bakteri anaerob itu juga bisa menjadi penyebab sepsis gitu ya? Bisa, tapi, resikonya cukup rendah atau jumlahnya evidence-nya nggak terlalu banyak. Kalaupun ada, biasanya ditemukan bersamaan dengan bakteri gram positif ataupun gram negatif, dikatakan sebagai polimikrobial, sepsis ya. Dengan mortality rates-nya, apakah mortality rates-nya itu lebih besar antara pasien yang polimikrobial dengan yang single organism, enggak. Jadi secara evidence diketahui bahwa mortality rates-nya itu sama antara polimikrobial dan single organism, ya. Kemudian kalau dari jamur ya, paling banyak adalah kelas Candida gitu ya, dan yang terbanyak adalah Candida albicans, ya. Kemudian bagaimana patogenesis dari kondisi sepsis? Pasti dari patogen ya, patogen masuk ke dalam tubuh, kemudian ini merupakan community acquired atau hospital gitu ya, kemudian menginfeksi, bagaimana suatu respon imun, alami dapatan gitu ya, mengkompensasi hal itu gitu ya. Kemudian muncullah, demam ya, leukositosis, kemudian kompensasinya berupa apa? Takipnea, gangguan mental, bisa juga sampai ke kondisi hipotensi ya. Kemudian ketika sudah ada kondisi ini yang tidak tertangani, maka terjadilah penurunan perfusi ya, dan pengiriman oksigen ke organnya. Nah, ditambah adanya beberapa variabel atau, faktor resiko seperti komorbidnya, kemudian virulence dari patogennya ya, site infeksinya bagaimana, ataupun dari genetik, dari pasiennya. Hal inilah menyebabkan disregulasi dari respon host. Sehingga apa dampaknya? Dampaknya adalah, adanya rilis pro dan anti inflamasi ya.
Nanti proinflamasi itu mediatornya apa aja, kemudian antiinflamasi apa saja. Lah ketika terjadi ketidakseimbangan antara pro dan antiinflamasi, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah disfungsi organ, ya. Kemudian ketika terjadi disfungsi organ, maka muncul di sini berupa apa gitu ya, ada penurunan PaO2, penurunan GCS, penurunan MAP, peningkatan bilirubin ya, peningkatan serum kreatinin, kemudian juga ada oliguria, kemudian trombositomeni dan ada peningkatan INR ataupun APTT. Lah, semakin besar ya, semakin banyak atau semakin besar nilai SOFA-nya, maka akan semakin cepat prognosisnya ke arah kondisi shock sepsis ya. Nah, jadi kalau udah masuk kondisi ini harus sudah pemberian resusitasi cairan gitu ya kalau udah sepsis. Jadi nanti kita bahas tentang terapinya ya. Kemudian kalau sudah kondisi shock sepsis ditandai dengan ini, maka perlu adanya pemberian vasopresor untuk apa? Untuk meningkatkan MAP. Jadi ini sama sebetulnya ya, tapi secara lebih, simpelnya patogen menginfeksi kemudian akan mengaktifasi sel endotel, makrofag, koagulasi ya. Di sini makrofag akan merilis, sitokin inflamasi baik pro dan anti-inflamasi ya. Kemudian, ditambah dengan kerusakan sel endotel, koagulasinya, aktif gitu ya, maka akan terjadi loss homeostasis yang menyebabkan disfungsi organ. Ya, disinilah terjadi ketidakseimbangan antara proinflamasi dan antiinflamasi. Jadi proinflamasi apa aja? Ada TNF-alfa, IL-1, 6, 8. Ya, kalau antiinflamasi ada IL-1RA, IL-4, IL-10 ya. Kemudian, koagulasi. Apa yang terjadi pada saat, koagulasi gitu ya. Tadi kan, saya sampaikan bahwa apa namanya, bahwa, pasien dengan sepsis gitu ya, dia akan, mengaktifasi, kaskade koagulasi ya. Jadi di sini kita lihat bahwa ada hubungan antara respon inflamasi dengan infeksi, respon trombotik dengan infeksi, dan respon fibrinolitik dengan, infeksi ya. Ketika bakteri, virus, ya, jamur atau parasit itu menginfeksi tubuh atau masuk ke dalam tubuh, maka sistem imun akan men-trigger makrofag gitu ya. Untuk rilis apa? Rilis baik pro maupun anti-inflamasi ya. Kalau anti-inflamasi berarti ada IL-1RA, IL-4, IL-10 dan lain sebagainya. Kalau pro-inflamasi ini ya, ada IL-6, IL-1 kemudian TNF-alfa. Nah, proinflamasi ini akan men-trigger apa? Men-trigger rilisnya faktor koagulasi, seperti faktor 8A. Faktor 8A inilah nanti yang berperan dalam konversi faktor 10 ke 10A. Adanya faktor 10A dan faktor 5A ini berperan penting terhadap konversi protrombin ke arah trombin ya. Nah, kalau sudah ada trombin ini, trombinlah yang berperan dari pemecahan atau konversi dari fibrinogen ke arah fibrin. Ketika fibrin ini terbentuk dan adanya plasmin gitu ya, maka terbentuklah clotting dari fibrin ya. Makanya ketika pasien sepsis gitu ya, ada kemungkinan mengalami DIC ya. Clinical presentasi, kalau lead berarti sudah manifestnya itu sudah, lebih berat gitu ya, seperti laktat asidosis ya, kemudian sudah ke arah trombositopenia, ada kondisi hemorrhage ya, perbedaannya di situ. Tapi kalau early ya takikardi, takipnea ya, terus kemudian biasanya adalah hiperglikemia gitu ya, proteinuria. Komplikasinya apa gitu ya, ARDS, kemudian hemodinamik compromise ini pasti yang biasanya terjadi, kemudian peningkatan serum laktat, gangguan mental, AKI, paralitik ileus, DIC maupun adrenal insufisiensi. Prognosisnya gimana? Ya dari kondisi SIRS ya,
kemudian ini infeksi, sepsis ini tidak ada sekarang ya, kemudian ke arah shock sepsis. Mortality rates-nya ya lebih besar pada pasien-pasien geriatri dengan kondisi, imunokompromis ya. Kemudian, pasien-pasien yang di ICU sebagian besar memang mengarah ke kondisi, sepsis ya, kemudian bisa juga ke shock sepsis yang mana mortality rate-nya sekitar 34,1%. Nah, kemudian di sini ketahui bahwa semakin banyak kegagalan organ, maka tingkat mortalitasnya juga akan semakin besar ya. Kemudian kita bisa melihat juga dari laktat konsentrasinya ya. Jadi kalau semakin besar nilai laktatnya, maka ya semakin perlu penanganan, khusus gitu ya, penanganan ICU ya. Kalau persisten peningkatan itu lebih dari 24 jam ya, maka ada kemungkinan mortality rate-nya adalah sekitar 89%. Tapi kalau, apa namanya, terjadi clearance laktat gitu ya, dalam waktu 6 jam, maka akan terjadi perbaikan dari kondisi pasien. Apa saja terapi yang diberikan gitu ya. Jadi terapi cairan ya, kemudian spektrum luas, antimikrobial, vasopresor, kemudian kortikosteroid, kemudian kontrol, glukosa, kemudian terapi adjunktifnya. Jadi prinsipnya adalah adekuat resusitasi, kemudian pemberian antibiotik yang tepat ya, sekaligus juga perlu dilakukan kontrol dari source-nya. Jadi percuma kalau ini saja diberikan tapi, source-nya itu tidak dilakukan ya, prognosisnya juga akan terjadi ya, perburukan kondisi pasien. Karena apa, sebagian besar case-case ke arah sepsis itu biasanya kan pneumonia, penggunaan kateter, ya pasien-pasien imunokompromis lah. Eee, kon apa, source-nya inilah yang harus dikontrol, misalnya pneumonia, pakai ventilator kah gitu ya, terus atau pakai masker O2 kah, ya jadi itu yang harus dilakukan apa, pembersihan, kemudian atau diganti ya dan lain sebagainya. Prinsipnya begini, ketika ada kondisi sepsis ya, maka penggunaan cairan ya, kemudian penggunaan antibiotik, kemudian kontrol dari source-nya, insulin diberikan untuk maintain glukosanya. Jadi, loh, pasiennya itu nggak punya, riwayat DM gitu ya, misalnya ya, nggak punya riwayat DM, tapi kok glukosa darahnya 250, 280 gitu ya. Lah ini kan karena adalah efek dari sepsisnya, maka harus perlu diberikan insulin ya. Kemudian terapi adjunktif lainnya seperti analgesik, kemudian VTE profilaksis, stres ulcer profilaksis, kemudian juga dijaga nutrisinya. Kalau pasien tidak sadar misalnya, ya harus dihitung berapa kebutuhan kalorinya tiap hari, jadi diberikan asam amino misalnya. Nah ini ya, jadi, sepsis bandel. Jadi dalam waktu 1 jam harus dilakukan apa, diukur dulu, serum laktatnya ya, kemudian diambil, spesimen darahnya ya sebelum dilakukan pemberian antibiotik, kemudian pemberian antibiotik spektrum luas, kemudian pemberian cairan kristaloid dengan dosis 30 mili per kilogram ya. Kemudian, yang terakhir adalah kalau misalnya tidak, membaik gitu ya, tidak terjadi peningkatan dari nilai sistolnya gitu ya, maka perlu adanya pemberian vasopresor. Nah ini sama ya, pemberian cairan, kemudian antimikrobial gitu ya. Kemudian, untuk berapa lama antibiotik itu diberikan ya, kita lihat prognosisnya seperti apa, site infeksinya mana gitu ya, sumber dari sepsisnya itu apa gitu ya. Kemudian, kortikosteroid diberikan, tapi juga harus sesegera mungkin dihentikan atau di-tapering dose ketika memang vasopresor sudah tidak dibutuhkan lagi. Kemudian goals-nya apa terapi yang tadi saya sampaikan adalah kita lihat dari central venous pressure-nya, kemudian MAP-nya, urine output-nya ya, kemudian saturasi oksigennya. Ketika memang ini ada perbaikan, maka
Secara prognosis berarti ada membaik gitu ya, kondisi pasien membaik, tetap dipantau gitu ya. Kemudian, jangan sampai jatuh ke kondisi, syok ya. Kemudian untuk terapi antibiotiknya, antimikrobanya adalah kita lihat dulu, source infeksinya di mana ya, kemudian patogen penyebabnya apa, kemudian, peta medan kuman, seperti apa, status imun pasien, kemudian pola resistensi di rumah sakit, riwayat penyakit, komorbid, alergi gitu ya. Kemudian dilihat apakah kemungkinan nanti ada efek samping, interaksi obat dengan obat lain. Kemudian yang terakhir adalah, biaya gitu ya, karena kita berada di negara dengan asuransi pemerintah, BPJS gitu ya, yang mana klaim rumah sakit tuh berdasarkan pagu inasi bijis. Nah, pagu inasi bijis itu berdasarkan ICD-10 ya. ICD-10 itu adalah diagnosis per diagnosis. Jadi, misalnya contohnya, oh pasien dengan pneumonia gitu ya, VAP. Kalau VAP itu adalah budgetnya atau pagunya 15 juta gitu ya. Nah, berarti apapun yang akan diberikan di rumah sakit tersebut ya maksimal akan mendapatkan itu gitu ya. Maka harus pinter-pinter mana yang memang diperlukan, mana yang harus di-stop, mana yang memang tidak perlu diberikan, mana harus diganti gitu ya. Jadi tidak semua obat diberikan gitu ya, karena kita tahu bahwa kalau polifarmasi gitu ya, semakin banyak jenis obat yang diberikan pasti akan semakin besar pula kemungkinan DRP yang akan muncul ya. Kemudian, six right rules gitu ya, berarti pasiennya tepat, dilihat dari nilai ini ya, waktunya tepat, kemudian targetnya tepat, pemilihan antibiotiknya tepat ya, kemudian, PKPD-nya ya, jadi antibiotik itu PKPD-nya seperti apa, dikaitkan dengan kondisi pasien, perlu adjustment dosis atau tidak, kalau perlu dia termasuk yang time dependent atau dose dependent ya, penyesuaian dosisnya mengikuti itu. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah kontrol dari sumber infeksinya. Pada hasil penelitian diketahui bahwa pasien yang mendapatkan, antibiotik delay itu ya, itu tingkat mortalitasnya jauh lebih besar dibanding pasien yang mendapatkan antibiotik tepat waktu. Maksudnya tepat waktu itu gimana? Ketika diagnosis itu tegak, ditunjukkan dengan nilai SOFA, maka dalam waktu 1 jam cairan dan antibiotik harus sudah diberikan, ya. Jadi ini ya, dalam waktu 1 jam ketika ada kondisi sepsis, kemudian ada syok ya, ada kondisi sepsis, meskipun tidak ada kondisi syok tapi memang sudah sepsis maka dalam 1 jam harus diberikan. Tapi kalau tidak ada syok dan sepsis ini masih possible gitu ya, maka dilihat apakah ini infeksius atau non infeksius. Kalau infeksius ini infeksius bakterial, fungi, atau virus ya. Kalau memang ternyata setelah pemeriksaan misalkan, oh ditambah pemeriksaan prokalsitonin, ditambah pemeriksaan CRP gitu ya, diketahui bahwa, oh ini adalah kondisi infeksi gitu ya. Maka, dalam waktu 3 jam, antibiotik bisa diberikan ya. Nah, kemudian empirisnya apa? Empirisnya ya tergantung dari kondisi, sepsisnya ya. Jadi dari kondisi site penyebab sepsisnya ya. Bisa dibaca ya yang sama. Kemudian, nanti kita bahas yang di Indonesia sepertinya ada, ya, nah. Nah, kemudian ini ya, seperti, saluran kemih gitu ya, saluran kemih, ceftriaxone, kemudian ada quinolone juga, itu kalau community, kalau di rumah sakit biasanya memang golongan-golongan yang lebih, tinggi gitu ya, karena kemungkinan besar, kuman-kumannya adalah kuman-kuman MDR ya. Tapi kalau kita menggunakan, reserve gitu ya, antibiotik golongan reserve, maka tetap harus berdasarkan hasil kultur ya. Ini kalau di luar negeri ya, kalau di luar negeri untuk, eee, apa namanya, risk factor resistant organism udah ada kriteria seperti ini, jadi boleh masuk vancomycin ya. Tapi kalau di Indonesia ya harus based on hasil kultur dulu.
Kemudian bagaimana cara, atau strategi gitu ya untuk memonitoring atau efektivitasnya agar maksimal, toksisitasnya minimal, maka, pemberian spektrum luas ya antibiotik sesegera mungkin dalam waktu 1 jam, kemudian dilakukan kultur sebelum antibiotik itu diberikan. Kemudian adalah memastikan gitu ya bahwa pasien mendapatkan dosis yang tepat ya. Kemudian, dilihat, apakah ada gangguan ginjal, gangguan hepar gitu ya. Oh ini kan kalau ini kan pasien sepsis gitu ya. Pasien sepsis kan ada kemungkinan ada, AKI gitu ya, gangguan apa, peningkatan serum kreatinin. Apakah kalau seperti itu perlu adjustment dosis? Kalau memang dipastikan bahwa ini bukan, mmm apa namanya, bukan kondisi CKD ya, jadi pasiennya belum punya comorbid CKD, maka apa, peningkatan serum kreatinin ini adalah efek dari kondisi sepsisnya. Kalau efek dari kondisi sepsisnya gitu ya, maka tidak perlu adjustment kalau pasien itu AKI ya. Tapi kalau memang CKD ya perlu adjustment dosis ya. Kemudian jadi ini ya, jadi dipastikan bahwa dosis antibiotiknya akan kembali ke dosis lazim kalau memang, disfungsi renalnya sudah, membaik ya. Makanya itu kita lihat ada kondisi AKI. Kalau AKI-nya ini, dokter akan melihat AKI-nya ini karena CKD ya, memang karena memang pasien dengan CKD atau memang karena kondisi sepsisnya. Kemudian kita juga lihat sih berapa nilai serum kreatininnya. Kalau misalnya AKI-nya tapi sudah ke arah serum kreatinin misalnya 5, kalau dihitung EGFR-nya sudah di bawah 10, wah itu kita perlu adjustment ya. Tapi kalau masih sekitar 50, 60 gitu ya, maka itu tidak perlu adjustment dosis. Kemudian kapan, antibiotik itu bisa dihentikan atau diganti ke oral, maka kita lihat di sini ya. Apakah ada perbaikan dari kondisi pasien? Oh iya. Apakah pasiennya toleran dengan pemberian oral? Iya. Apakah obat oralnya available? Iya, gitu ya. Apakah memungkinkan untuk perlu diganti ke oral gitu ya? Oh, possible gitu ya. Tapi kalau misalnya iya dan iya gitu ya, terus kemudian selanjutnya adalah apakah antibiotik tersebut masih diperlukan gitu ya. Kalau memang masih diperlukan maka di-switch ke oral, tapi kalau tidak ya di-stop. Apakah boleh Bu, pasien-pasien yang mendapatkan IV kemudian tanpa oral, tanpa switch ke oral kemudian dihentikan? Ya boleh kalau memang dipastikan bahwa pasiennya tidak memerlukan lagi antibiotik ya. Tapi kalau memerlukan maka nanti di-switch gitu ya, jadi bisa yang sekuensial, kemudian bisa step down gitu ya untuk jenis, penggantiannya. Kemudian kenapa kok antibiotik itu bisa tidak efektif gitu ya, maka bisa faktor klinis, kemudian juga bisa faktor dari antibiotiknya ya. Kalau faktor klinis, oh ternyata memang bukan infeksi atau ada kondisi infeksi lain ya, ada infeksi yang baru, bukan infeksi bakteri, kemudian kontrol, sumber infeksinya tidak dilakukan misalnya, atau ternyata ini adalah, drug induced fever ya. Kemudian kalau antibiotik ya, dia tidak mencapai ke sumber infeksinya. Karena apa? Karena absorpsinya, buruk ya, vaskularitas ke arah site infeksinya juga buruk ya. Kemudian diinaktivasi oleh pus karena pasiennya mendapatkan cotrimoxazole dan ada kondisi pus juga, ada pasien mengalami adanya banyak pus misalnya. Kemudian ada, ketidakmampuan dalam menembus blood brain barrier ya. Kemudian mikroorganismenya ternyata resisten, jadi antibiotik empirisnya ternyata resisten dengan, apa, pemberian antibiotiknya resisten dengan kuman penyebabnya ya. Kemudian dosisnya yang tidak adekuat atau durasinya terlalu singkat, terlalu panjang, ternyata rutenya ya, rute itu tidak hanya IV, IM, PO, SC gitu ya, tapi juga sampai ke kalau misalnya diberikan IV, IV-nya IV apa? IV drip,
Drip yang mana? Intermittent atau continuous? Oh, intermittent. Kalau intermittent diberikannya berapa lama? Oh, harusnya secara regimen adalah 30 sampai 60 menit, pasiennya diberikan hanya 10 menit. Lah, ada munculnya munculnya ESO, ya kalau muncul ESO berarti, apa, ke arah prognosis perbaikan kan juga semakin, kecil gitu ya. Jadi itu yang harus juga dipantau ya. Kemudian perlu dilakukan streamline ya. Jadi streamline itu, metode penggunaan antibiotik, bijak gitu ya, untuk mencegah, atau membatasi resistensi ya, memperbaiki kualitasnya dengan apa? Switch parenteral ke oral sesegera mungkin ya. Hentikan penggunaan antibiotik, berdasarkan hasil kultur dan kondisi klinisnya, kemudian diganti antibiotik yang, lebih efektif, yang punya spektrum lebih sempit dan toksisitas lebih rendah. Lah, bagaimana cara ini bisa dilakukan? Ya kata kuncinya satu, dilakukan review, hanya itu. Reviewnya kapan? Reviewnya adalah minimal adalah tiap 48 jam ya. Jadi tiap 48 jam dilihat. Nanti, hari ketiga gimana. Jadi minimal setiap 2 hari, dilihat kondisi dari pasien. Apakah perlu ganti, apakah perlu stop, apa kultur dan lain sebagainya ya. Di-converting to oralnya gitu ya. Jadi, obat yang sama dengan AUC yang sama ini memang yang paling baik ya. Tapi kan tidak selalu semua antibiotik punya oralnya ya. Kalau nggak punya oralnya, maka bisa juga pakai yang, ini ya, different drug good, bioavailability atau yang, different drug tapi bioavailabilitasnya kurang dari 50 ya. Nah, kalau yang ini biasanya itu berbeda golongan ya, dari misalnya cefalosporin ke quinolone ya, cefalosporin, dari penisilin ke quinolone ya, berbeda golongan. Lah, ada resiko di sini terjadinya resistensi. Oleh karena itu, sebisa mungkin kalau tidak ada sama golongan, maka dikonversinya ke satu. Kalau tidak ada yang sama obatnya, sama nama antibiotiknya, maka dicari yang satu golongan. Misalnya Ceftriaxone ke Cefixime ya, sama-sama cefalosporin generasi ketiga ya, misalnya begitu. Meskipun tapi bioavailabilitasnya kok kurang dari 50% Bu, misalnya gitu. Iya, tidak masalah, asalkan, diketahui bahwa, konsentrasi di dalam darah itu sudah di atas MIC ya, ini ya. Depend on infection site dan MIC-nya. Selama masih di atas ya tidak masalah gitu ya. Jadi masih bisa menghambat, atau membunuh, eee, bakteri ya. Kemudian yang lain ada hemodynamic support ya, jadi pemberian vasopresor, kortikosteroid, kemudian kontrol glukosanya, ada pemberian produk darah, analgesik ya, kemudian renal replacement terapi ya, kalau misalnya pasien ini memang, dengan EGFR-nya kurang dari 10 gitu ya, serum kreatininnya udah 5 ke atas. Lah ini kan perlu perlu adanya apa, hemodialisis misalnya gitu ya. Kemudian DVT profilaksis, LMWH, stress ulcer profilaksis dengan H2 blocker atau PPI. Tidak semua pasien yang menjalani rawat inap itu perlu profilaksis stress ulcer ya. Tapi kenapa kok, pada pasien sepsis itu ada adjunktif, terapinya profilaksis stress ulcer ya? Karena pasiennya dengan kondisi sepsis. Kalau orang dengan sepsis pasti, apa namanya, eee apa, terbatas ya, keterbatasan melakukan aktivitas, jadi tidak bisa duduk ya, terus bisa juga pasiennya kan tidak sadar, kemudian juga, tidak mengkonsumsi makanan, jadi makanannya langsung melalui injeksi ya, pemberian asam amino. Jadi ada kemungkinan terjadinya adanya stres ulcer, sehingga perlu pemberian profilaksis stres ulcer. Kemudian yang tidak kalah penting adalah nutrisi untuk membantu, sistem imunnya, ya. Dari sini ada pertanyaan untuk kasus sepsis? Kalau tidak ada kita lanjut ya ke
Pneumonia, bronkitis, dan faringitis ya. Sebenarnya ini, lebih simpelnya ya dibandingkan, yang sepsis gitu ya, karena kalau sepsis itu kan sudah kompleks. Nah, salah satu penyebab sepsis adalah pneumonia gitu ya. Jadi pneumonia itu apa? Adanya kondisi inflamasi ya dari yang terjadi pada parenkim paru, ya kalau kita lihat ya pada daerah alveolinya, dan ini merupakan penyebab kematian karena infeksi terbesar gitu ya. Kemudian dikarakterisasi adanya konsolidasi ya, konsolidasi bakteri ya di area alveoli. Kemudian kalau dari PDPI ya sama gitu ya, inflamasi pada paru disebabkan oleh mikroorganisme. Jadi tidak hanya bakteri ya, tapi juga virus, fungi ataupun parasit. Dan ini berkecualian untuk Mycobacterium tuberculosis ya. Jadi kalau pneumonia tapi disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis ya dianggap bukan. Jadi ini lebih ke arah kalau Mycobacterium tuberculosis itu lebih ke arah TB. Nah nanti TB ada TB yang paru, TB ekstra paru ya terapinya beda. Kemudian kalau juga bisa disebabkan inflamasi parunya ini disebabkan oleh non mikroorganisme. Jadi ada kimia, radiasi, aspirasi dari senyawa toksik ya, kemudian penggunaan obat, ini disebutnya adalah pneumonitis ya. Epidemiologi ya, jadi, kasusnya cukup banyak ya, baik CAP, HAP ya, kemudian bisa juga yang, atipikal. Jadi kalau atipikal bakterial atau atipikal pneumonia itu, eee apa namanya, ini adalah penyebabnya ya, penyebab paling banyak Mycoplasma pneumonia, Chlamydia pneumonia, tapi, manifestasi klinisnya itu tidak terlihat. Jadi bisa disebutnya biasanya walking pneumonia ya. Jadi nggak terlihat, maksudnya batuk iya, tapi nggak yang, progresif gitu ya. Jadi, apa namanya, pasien masih bisa melakukan aktivitas biasanya, biasanya atipikal pneumonia. Dan paling banyak juga disebutkan virus ya, kalau virus kan kadang disebut juga self limiting disease ya. Jadi tergantung sistem imunnya baik atau tidak gitu. Jadi atipikal pneumonia itu, sering disebut walking pneumonia yang manifestasi klinisnya tidak terlalu berat ya. Kemudian kalau dilihat dari kondisi klinis dan epidemiologi ya, jadi ada, CAP, HAP, kemudian VAP, kemudian sama yang pneumonia pada immunocompromised patient. Kalau kausatifnya tipikal, atipikal, virus, fungi ya. Kemudian predileksi infeksi, ini tergantung dari tempatnya. Lobaris, kemudian bronchopneumonia, sama interstitial pneumonia. Nah, di sini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa etiologinya itu ada pergeseran ya, dari gram positif ke arah gram negatif, dengan yang paling banyak adalah Klebsiella pneumonia dari hasil sputum ya. Tapi kalau yang sepsis itu tidak hanya sputum pemeriksaannya, tapi juga darah ya. Kalau pneumonia minimal diperiksa sputumnya. Bagaimana terjadinya patogenesis ya, pasti ya ini ada direct inhalasi, dari droplet infeksius, kemudian ataupun terjadi dari aspirasi isi dari orofaringeal, atau ternyata, terpaparnya adalah dari hematogen ya. Jadi hematogenus, penyebaran hematogenus dari, eee site infeksi yang lainnya. Nah, kemudian ketika salah satu ini terjadi ya, rute ini terjadi, kemudian ditambah dengan penurunan, defense, dari paru kita gitu ya, seperti apa contohnya? Memang ada barier terjadi keterbatasan dari anatomi ya. Jadi ada kondisi epiglotis, kemudian laring gitu ya, jadi ada gangguan memang dari anatomi paru gitu ya. Kemudian refleks batuknya, sekret dari trakeobronkialnya, mukosilianya ya, kemudian respon imun, alami adaptifnya seperti apa, dan sistem fagositosis yang dilakukan oleh makrofag alveolar dan, neutrofil ya. Kemudian etiologi HAP, VAP, ini adalah, kalau late gitu ya, yang early onset ataupun late onset, kalau yang late onset biasanya adalah, kuman-kuman MDR, XDR gitu ya.
Tapi kemudian kalau patogenesisnya sebenarnya sama aja antara CAP dan HAP gitu ya, tapi berbedanya adalah pada, eee, penyebabnya. Jadi maksudnya kalau CAP itu kan komunitas ya, berarti paparannya atau inhalasi, bakteri infeksiusnya itu ya ketika berada di lingkungan masyarakat. Tapi kalau HAP itu berarti terjadinya adalah ini ya, terjadinya ini kalau CAP ya, terjadinya adalah, sekitar 48 jam ya. Jadi 48 jam setelah admisi, kok ternyata pasiennya muncul beberapa manifestasi klinis, ini berarti mengarah ke kondisi HAP. Kemudian begitu juga dengan VAP, kalau ternyata pasiennya kok muncul setelah penggunaan ventilator, kemudian kok muncul tanda-tanda infeksi gitu ya. Nah ini berarti kemungkinan adalah, VAP ya. Untuk, sign and symptom-nya itu sama ya, fever, chills, jadi SIRS gitu ya, kemudian biasanya ada dari warna sputumnya ya, kemudian ada nyeri dada, dyspnea, terus kemudian dilakukan pemeriksaan. Biasanya yang paling penting adalah dilakukan radiologi. Nanti dari hasil radiologi itu muncul ada gambaran pneumonia atau tidak. Jadi biasanya adalah putih-putih gitu ya pada, gambarnya itu di parunya itu muncul putih-putih. Oh ini sekian sekian yang terkena gitu ya. Jadi infeksinya adalah pada site sebelah sini dan sini gitu ya. Ini ya, chest radiografi. Jadi ada segmental infiltrat yang menunjukkan adanya, pneumonia. Ini jenis kumannya, kemudian guideline-nya ya CAP, dilakukan kultur sputum gitu ya, ini yang paling utama. Kemudian ini juga saat ini direkomendasikan gitu ya. Kemudian, monoterapi macrolide, ini biasanya untuk case-case CAP yang, ini ya, apa namanya, outpatient ya, yang pasien-pasien rawat jalan. Kemudian procalcitonin ini, tidak perlu diperiksa gitu ya, cukup dengan dilihat gambaran dari radiologinya. Kortikosteroid juga tidak diperlukan ya, kemudian, penggunaan standar ya, guideline yang mana, kemudian standar empirisnya ya biasanya adalah, beta-lactam, macrolide, fluoroquinolone ya. Kalau kemudian chest imaging apakah selalu harus setelah digunakan antibiotik apakah diperiksa lagi? Oh nggak perlu gitu ya. Jadi kalau memang sudah ada perbaikan klinis, pasiennya mobilitas baik, ya berarti, kondisi pneumonianya sudah membaik ya. Ini HAP dan VAP ya, perbedaannya adalah pada terjadinya pneumonia ini hospital admission, kalau ini dari penggunaan endotracheal intubasi. Goal terapinya apa? Goal terapinya adalah, mengeliminasi simptom dari pasien ya. Jadi kalau pasiennya batuk, nyeri dada, sesak ya, ya jadi, eee, simptomnya udah membaik ya, kemudian tidak mengarah ke kondisi komplikasi misalnya ARDS ya, kemudian juga menurunkan, mortalitasnya. Kemudian ini kalau yang, CAP ya, jadi pasien-pasien yang rawat jalan ya, pemberian apa, macrolide biasanya ya, macrolide atau pemberian penisilin gitu ya. Kalau dengan komorbid ya, penisilin tapi yang ada clavulanatnya ya, atau cefalosporin, terus kemudian ditambah, macrolide atau kalau mau monoterapi itu adalah dengan fluoroquinolone ya. Ini kalau dengan pasien pediatri ya. Kemudian ini pasien pediatri, lah untuk dosis tidak diperlukan untuk kalian, hafal gitu ya, nggak perlu dihafalkan ya. Baik di ujian UAS ataupun di ujian komprehensif nanti pada saat kalian profesi, itu pertanyaan tentang dosis tidak akan keluar ya. Kemudian, kalau treatment-nya biasanya kalau early onset bisa diberikan, empirical gitu ya, tapi kalau udah late onset, biasanya udah, perlu berarti kan jenis bakterinya sudah bakteri MDR, XDR gitu ya, maka harus segera langsung dikultur,
untuk bisa sesegera mungkin hasil kultur itu keluar dan di-switch ke antibiotik yang memang sensitif ya. Ini kalau di Indonesia ya, guideline-nya adalah menggunakan guideline PDPI gitu ya. Rawat jalannya beta-lactam atau macrolide ya, atau juga bisa fluoroquinolone ya, rawat inap non ICU, monoterapi fluoroquinolone atau kalau beta-lactam ditambah dengan macrolide ya. Kalau di ruang rawat, intensif tidak ada resiko infeksi Pseudomonas misalnya, berarti cukup diberikan beta-lactam sama macrolide atau fluoroquinolone, jadi sama. Tapi kalau, ada resiko Pseudomonas, maka harus diberikan, antibiotik yang memiliki, Pseudomonas gitu ya, seperti contohnya piperacillin tazobactam, cefepime, terus ceftazidime gitu ya. Kalau diberikan misalnya kayak meropenem itu harus berdasarkan hasil kultur. Tapi kalau MRSA ini harus dibuktikan dengan hasil kultur, maka yang diberikan adalah vancomycin ya. Kemudian ini HAP ya, sama, kecenderungannya sama, dilihat dulu ada resiko MRSA atau tidak gitu ya. Kalau kalau ada resiko MRSA antibiotik-antibiotik yang diberikan adalah lebih ke golongan antibiotik reserve ya. Kemudian durasinya, berapa lama? Ya tergantung dari, tipe pneumonianya. Kemudian status, dia pasien rawat jalan atau rawat inap ya. Kemudian apakah memiliki komorbid atau tidak. Kemudian, pneumonianya ini mengarah ke sepsis atau tidak, dan apakah ada riwayat penggunaan antibiotik sebelumnya. Misalnya ini pasien rujukan gitu ya, dengan kondisi pneumonianya, sebelumnya dapat apa antibiotiknya. Kalau memang sebelumnya udah dapat itu dan memang sesuai misalnya itu bisa diteruskan. Tapi kok ternyata prognosisnya misalnya ada informasi bahwa, oh prognosisnya memburuk, oh bisa saja yang empiris yang di rumah sakit sebelumnya ini pasiennya resisten, langsung diambil darahnya, kemudian switch ke empiris yang lain ya. Kemudian durasi dari, CAP ya, CAP adalah 5 menit, kemudian, 5 hari, CAP minimal adalah 5 hari ya, kemudian tetap dilihat dalam waktu 48 sampai 72 jam, kalau memang kondisinya baik maka bisa dihentikan ya. Tapi kalau CAP pasien itu masuk rumah sakit ya, durasinya 5 hari, nanti dilihat, apakah ada hasil kulturnya positif atau tidak, dan kalau mau diperpanjang biasanya adalah bisa sampai 2 minggu. Tapi dari guideline, ATS dan IDSE baik itu CAP, VAP, HAP, kalau memang prognosisnya baik, treatment 14 sampai 21 hari untuk kondisi pneumonia itu sudah bergeser, hanya diberikan selama 7 hari, ya. Kemudian, switch antibiotik dari parenteral ke oral ya. Jadi kalau parenteral diberikan selama 3 hari ya, 2 sampai 3 hari, tapi bisa switch ke oral kalau tidak ada indikasi lagi terkait pemberian parenteral antibiotik, tidak ada gangguan absorpsi gastrointestinal, pasiennya udah nggak demam, udah nggak sudah membaik SIRS-nya gitu ya, kemudian leukositnya sudah membaik juga gitu, berarti di-switch ke oral, bisa ke sekuensial ya, ini metodenya. Sekuensial same drug same potensi, switch over different drug, same potensi, sama step down ya, same or different drug lower potensi ya. Ini contohnya, sekuensial terapi, switch terapi, dan step down. Jadi yang dipilih biasanya sekuensial atau yang, step down ya. Kemudian yang kedua, bronkitis ya. Bronkitis itu inflamasi. Jadi, adanya inflamasi pada bronkus gitu ya, kemudian di mana terjadi ini, mukus yang menebal gitu ya. Jadi inflamasi pada bronchial tube-nya. Dan biasanya, bronkitis ini termasuk yang self limiting disease ya, dan simptomnya membaik selama dalam waktu 10 sampai 14 hari. Eee,
faktor faktor predisposisinya ya. Jadi ada nose congestion ya, kemudian punya riwayat rinitis, sinusitis, tonsilitis ya, kemudian abnormalitas dari sistem imun ya, mungkin ada imaturitas dari sistem imun pada saat masih anak-anak gitu ya. Jadi terus kemudian comorbid biasanya alergi yang paling banyak. Dan yang nggak kalah penting adalah smoking ya, merokok. Jadi baik itu merokok aktif maupun merokok pasif, itu memang ada resiko ke arah, bronkitis ya. Terus kemudian cuaca juga gitu, jadi dengan humiditas yang tinggi, kemudian suhu gitu ya, suhunya yang apa, variasi deviasi yang besar ya, ini, bisa juga menjadi faktor resiko ke arah kondisi bronkitis. Etiologi bisa infeksius, non-infeksius, atau gabungan gitu ya. Kalau infeksius berarti disebabkan oleh mikroorganisme, kalau non-infeksius berarti ada alergen, senyawa toksik ya, kemudian beberapa faktor yang menyebabkan membran mukusnya ini mengalami inflamasi ya. Kalau mix berarti, gabungan, baik itu juga infeksius maupun non-infeksius. Simptomnya apa? Simptomnya adalah batuk yang sering terus-menerus gitu ya. Kemudian, mudah lelah, fatigue ya, kemudian suka wheezing ya. Jadi nafasnya ngos-ngosan, wheezing, noisy breathing. Jadi nafasnya itu kayak, apa ya, kayak berisik gitu ya, kayak ngos-ngosan, sering ngos-ngosan gitu ya. Kemudian ada kondisi chest pain juga. Terus hidung tersumbat ya, biasanya sering sering banget hidung tersumbat, terus tiba-tiba dia runny nose ya. Jadi, ada kemungkinan ini apa, mengarah ke bronkitis ya. 90 lebih dari 50% ya, infeksi bronkitis itu disebabkan oleh virus sebetulnya. Makanya kenapa kok bisa self limiting disease. Tapi kalau disebabkan oleh bakteri itu, ini adalah jenis-jenis bakteri yang menjadi penyebab kalau memang, apa namanya, bronkitisnya disebabkan oleh, bakteri ya. Bentar ya. Terus kemudian, biasanya, ada 2 jenis ya kalau bronkitis itu akut dan, kronis ya. Kalau akut bronkitis adalah inflamasi ya, ininya sama, definisinya sama, lebih pada kejadiannya ya. Kalau kejadiannya itu adalah biasanya, eee, apa namanya, kayak lebih cepat gitu ya karena akut ya, dan dalam waktu 2 sampai 4 minggu itu sudah membaik ya. Dan, responsif dengan, pemberian misalnya politik, kemudian, antipiretik gitu ya, tanpa perlu, antibiotik ya. Karena antibiotik, bacterial infection jarang ya. Patofisiologi ya karena ada inflamasi pada dinding bronkial gitu ya, kemudian penebalan mukosa, epithelial sel desquamosi gitu ya, kemudian sehingga menyebabkan denudasi pada, basement membran ya. Kemudian, dilihat dari batuknya. Kalau batuknya misalnya kurang dari 3 minggu dan ada sputum, kemudian dilihat tanda konsolidasi, kemudian saluran pernafasannya ada obstruksi atau tidak, demam kah, terjadi peningkatan respiratory rate atau heart rate juga enggak. Kalau memang iya, apakah kemungkinan ini adalah pneumonia atau asma gitu ya. Tapi kalau tidak, loh apakah mengarah ke pertusis atau tidak gitu ya. Kalau memang pertusis ya terapi sesuai dengan pertusis gitu ya, tapi kalau tidak ada kemungkinan ini adalah kondisi bronkitis akut. Kalau bronkitis akut maka tidak perlu antibiotik, yang diperlukan adalah intake cairan yang sesuai 2 sampai 3 liter ya. Kemudian misalnya humiditas, dilihat kelembapan dari, lingkungannya gitu ya, rumahnya seperti apa. Kemudian apakah maksudnya sering nggak dia beberapa kali sering mengalami bronkitis atau tidak gitu ya. Kemudian
pemberian antipiretik, analgesik, antitusif ya, kemudian untuk mengatasi apa, untuk mengatasi gejalanya saja, tanpa perlu pemberian antivirus atau antibiotik ya. Jadi kalau antibiotik, tidak perlu diberikan untuk kondisi, akut. Tapi kalau kronik ya, biasanya kalau kronik ini mengarah ke, bakterial bronkitis ya, di mana terjadi persisten, jadi batuk yang persisten dengan produksi sputum yang, banyak gitu ya dalam waktu sekitar 3 bulan, dalam waktu 2 tahun itu ya. Dan kronik bronkitis ini juga, sering terjadi gitu ya dan, hampir 11-12 dengan kondisi COPD ya. Kemudian kalau misalnya itu terjadi secara tahunan ya, apa yang bisa terjadi pada pasien ya? Ya COPD gitu ya. Kemudian bisa mengarah ke heart failure juga atau ke arah atipikal metaplasia atau displasia dari, epitel respiratorinya ya. Kemudian kalau bakterial, maka yang paling, banyak sebagai penyebabnya adalah Haemophilus influenza, ya. Bagaimana patofisiologinya? Kan kita tadi tahu ya bahwa ada ekses mukus di sana. Berarti kalau ada ekses mukus, berarti produksi dan eliminasinya ini tidak balance gitu ya. Produksinya lebih besar gitu ya, karena ada kondisi, sel inflamasi mengeluarkan mediator inflamasi. Kemudian ada kondisi stres oksidatif di sana. Kemudian bisa virus, bisa bakteri gitu ya. Kemudian, eliminasinya ternyata, berkurang ya, dari silianya, clearance silianya juga tidak baik, terjadi oklusi saluran pernafasan, PEF-nya menurun, kemudian ada kelemahan dari, otot dari respiratori. Lah inilah yang menyebabkan ya akhirnya mukusnya akan, banyak gitu ya. Kemudian kalau merokok, bagaimana merokok itu bisa menyebabkan ke arah kronik bronkitis gitu ya. Secara langsung bahkan tertulis bahwa direct ya, jadi secara langsung akan merusak epitel dari respiratori, kemudian menurunkan aksi dari silia ya di saluran pernafasan, sehingga inilah yang menyebabkan ya predisposisi, meningkatkan predisposisi infeksi ya. Kemudian ada hipersekresi di sana, hipertrofi ya dari gland, bronkial, kemudian, terbentuk Matplatik jadi kayak, membesar gitu ya. Jadi membesar pada, bronkinya, kemudian menyebabkan apa, ya ini excessive mucus production ya. Kalau produksinya meningkat ya otomatis, terjadi obstruksi dari saluran pernafasan ya. Bagaimana goals-nya? Goals-nya ya diturunkan gitu ya, mengurangi, overproduksi dari mukus. Kemudian, mengurangi hipersekresi dari mukus dengan apa ya, dikontrol inflamasinya ya. Kemudian memfasilitasi untuk mengeliminasi dari mukus, kemudian memperbaiki atau mengurangi simptom batuknya ya. Manajemennya apa? Kalau memang pasien ini adalah merokok, ya harus smoking cessation gitu ya. Kemudian beberapa terapi ekspektoran, mukolitik ya. Kemudian, kalau ada kaitannya dengan PEF dan lain-lain sebagainya, metilsantin, laba ini adalah terapi asma gitu ya, yang biasanya diberikan pada asma, antikolinergik, glukokortikoid ya, PDE4 inhibitor, antioksidan. Kalau misal, ini adalah bakterial, maka yang diberikan adalah Macrolide ya. Kemudian ini beberapa antibiotik ya yang bisa digunakan, Macrolide, penisilin, kemudian fluoroquinolone. Kalau di Indonesia ya ini adalah, yang kita gunakan ya. Jadi kalau virus ya tanpa antibiotik gitu ya. Tapi kalau misalnya second line ya ternyata kok nggak self limiting, jadi maksudnya tidak ada perbaikan, ada kemungkinan ini adalah bakteri gitu ya, maka yang diberikan adalah, golongan penisilin ya. Kemudian kalau selain itu, second line-nya adalah, fluoroquinolone ya. Durasinya adalah, 5 sampai 14 hari gitu ya, eee, jadi udah maksimal.
itu kronik ya, all duration-nya adalah dalam waktu 14 hari. Yang terakhir faringitis ya, faringitis ini akut infeksi pada orofaring atau nasofaring, biasanya terjadi pada anak-anak, disebabkan oleh, eee, apa namanya, kuman, bakteri namanya GABHS ya, Streptococcus pyogenes. Jadi ini yang paling sering sebagai penyebabnya. Bisa juga disebabkan oleh virus, tapi yang paling banyak adalah GABHS. Kemudian, patofisiologi sebetulnya memang, belum clear ya, tapi, lebih pada gangguan pada imunitas tubuh gitu ya, sehingga bakteri itu bisa migrasi gitu ya, bakteri pada orofaring itu bermigrasi terus menyebabkan, infeksi ya. Ini tandanya ya, jadi sore throat, pain swallowing gitu ya, kemudian demam, pasiennya juga sakit kepala, nausea, vomiting gitu ya. Kemudian, apakah perlu dilakukan kultur atau apa, swab gitu, nggak perlu gitu ya, kalau misalnya memang ini adalah kemungkinan adalah streptokokal, faringitis dengan melihat beberapa biasanya dokter sudah bisa tahu gitu ya, dari tanda-tanda ini, kemudian, biasanya demamnya itu sudah membaik gitu ya dalam waktu 3 sampai, 5 hari ya. Nah, kalau kalau terjadi dan perlu pemberian antibiotik, maka yang diberikan adalah golongan penisilin ya. Nanti kalau yang ini bentuknya adalah IV ya, penisilin V itu IV. Kemudian kalau alergi, maka apa yang diberikan? Yang diberikan adalah, apa, cefadroxil, cefalosporin generasi 1 atau golongan, eee, macrolide ya, clindamycin, azithromycin, clarithromycin, kita lihat di Indonesia ya. Di Indonesia first line-nya adalah memang penisilin G, penisilin V ya, atau amoksisilin. Tapi kalau memang alergi, maka yang diberikan adalah, erythromycin, azithromycin gitu ya, atau cefalosporin generasi 1 dan 2 ya. Karena kan, penyebabnya adalah gram positif gitu ya, kalau cefalosporin maka yang dipilih adalah generasi 1 atau generasi 2 ya. Terus kemudian levofloxacin atau golongan quinolone itu hindari untuk anak-anak dan ibu hamil ya. Kemudian, clindamycin ya kalau yang oral ya. Kemudian, clindamycin, amoksisilin clavulanat ya kalau parenteral, ya tadi, penisilin G, penisilin V yang bisa diberikan ya. Jadi kalau ini gagal ya, maka ini ya yang diberikan. Kemudian suportif terapi ya, ada analgesik, antipiretik sama seperti bronkitis ya. Kemudian, kumur ya dengan larutan garam, terus kemudian si pelega tenggorokan ya, diberikan, pelega tenggorokan. Dari sini ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan. Anda biasanya kadang itu kalau faringitis ya, oh terasa kayak sakit, apa ya, sakit tenggorokan tapi nggak sampai ke arah nyeri telan ya. Jadi biasanya kayak buat nelen itu sakit, tapi nggak sampai ke terkadang itu ada pasien yang, eee, mempersepsikan itu, semacam kayak kalau nelen itu ganjel. Bukan kayak gitu, tapi lebih ke kalau nelen itu biasanya sakit, tapi kalau nelan itu ganjel itu biasanya ke arah, gangguan lambung ya. Jadi, mmm apa, esophageal reflux biasanya kalau yang itu, tapi kalau faringitis itu lebih ke arah, sakit ketika menelan gitu ya, demam, biasanya ya makanya coba pakai pelega tenggorokan dulu aja gitu ya. Terus kemudian, antipiretik. Nah dengan pemberian, suportif terapi apakah membaik nggak? Kalau memang membaik ya berarti nggak perlu pemberian antibiotik. Tapi kalau
masih dalam waktu 3 hari, 5 hari kok masih terus-menerus padahal sudah jam tidur sudah diperbaiki, kemudian makan juga baik, minum, kebutuhan cairannya juga baik. Nah, biasanya baru perlu pemberian antibiotik ya. Dari sini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Cukup? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya, kuliah pada pagi hari ini. Nanti pada next pertemuan atau mungkin, pada minggu tenang saja gitu ya, ada, kuis ya, kuis terkait materi saya. Nanti mungkin, akan saya masukkan di Hebat saja gitu ya, nanti kalian bisa akses melalui Hebat ya. Jangan lupa untuk ada SEB-nya ya di, laptop masing-masing. Mohon maaf Ibu, tadi saya belum absen. Hmm. Oke, sudah. Terima kasih Ibu. Heeh. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya? Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya kuliah pagi hari ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.